apakah aturan ini menambah beban pajak baru untuk penerima penghasilannya atau membuat PPh pasal 21 yang dipotong itu jadi lebih besar, Bang Azwar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pajak semua, berjumpa lagi dengan saya Febiani Kalubis di Rujak Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Tentu saja kalau saya hadir nggak mungkin sendirian, karena Kak lucu ngedengerin saya ngomong sendirian ya. Kali ini saya hadir bersama penyuluh KPP Madya Pekanbaru yang paling ganteng dan paling pintar. Siapa lagi kalau bukan Abang Azwar Hidayat Nasution. Halo Bang Azwar, Assalamualaikum. Halo Kak Febi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak yang saya hormati. Cerah ya, walaupun puasa kita kalau udah ada Bang Azwar jadi bawaannya tuh pengen seger gitu, kayak ngeliat sirup gitu. Nah, Bang Azwar, kalau Bang Azwar udah ada di sini nih, kira-kira episode podcast kita kali ini nih kita ngebahas apa ya Bang Azwar ya? Kali ini kita bahas terkait aturan terbaru yang memang sebenarnya bukan baru-baru kali karena sudah berlaku sejak masa Januari kemarin, yaitu terkait perhitungan PPh pasal 21. Nggak begitu baru tapi tetap bikin kepo ya. Iya, sampai sekarang masalahnya belum sukses-sukses amat aturannya. Gitu ya Bang Azwar ya. Oke. Nah, tentang PPh pasal 21. Seru nih pasti pembahasan kali ini ya. Kawan pajak juga semua di rumah pastikan menonton podcast ini tuh sampai selesai. Kenapa? Karena kita akan ngebahas tentang penghitungan PPh pasal 21-nya itu berdasarkan tarif efektif rata-rata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Nah, nanti kita akan ngebahas juga nih ya Bang Azwar ya. Kita akan tanya Bang Azwar, apa sih perbedaan penghitungan PPh 21 saat ini dengan sebelumnya, yang sudah berlaku sama yang sebelumnya, perbedaannya itu kayak apa. Nah, biar kawan pajak tidak bertanya-tanya lagi, saya tahu di rumah udah cepet lah daripada ngedengerin kamu ngomong, mendingan langsung ke Bang Azwar gitu Bang Azwar. Nah, kita langsung tanya Bang Azwar, tolong jelasin Bang Azwar peraturan PPh pasal 21 saat ini ada perubahannya apa gitu, perubahan yang sudah berlaku yang dengan yang sedang berlaku, tolong dijelaskan Bang Azwar. Baik Kak Febi dan kawan pajak semua. Jadi begini, awal mulanya ini kan karena pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak yang diundangkan di 27 Desember kemarin, dan PP ini berlakunya mulai tanggal 1 Januari 2024. Tujuan diterbitkannya PP ini sebenarnya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penghitungan pajak terutang. Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan PPh terutangnya. Biar lebih simpel ya. Sebelumnya kan untuk menentukan pajak terutang itu pemberi kerja harus mengurangkan biaya jabatan, biaya lain-lainnya, biaya pensiun, iuran pensiun, PTKP dari penghasilan bruto. Nah, berdasarkan PP 58 ini itu tidak dilakukan lagi untuk masa yang Januari sampai November, hanya langsung dari penghasilan bruto dikalikan tarif efektif bulanan. Langsung berapa brutonya langsung kali tarif. Ya. Tapi sampai dari Januari sampai masa pajak November. Okay. Terus dalam ketentuan yang terdahulu juga kan itu kompleksitasnya tinggi karena skema perhitungannya bervariasi macam-macam dibandingkan dengan withholding tax lainnya seperti PPh pasal 23. Kalau pasal 23 kan hanya langsung kali 2%. Kalau perhitungan PPh 21 sebelumnya kan bisa progresif tuh, bisa 5%, habis itu 15%, 25%. Nah, dengan aturan terbaru ini dia kan kali satu tarif aja langsung. Begitu Kak Febi. Berarti ya Bang Azwar ya, penghitungan PPh pasal 21 saat ini itu sudah berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2023. 58 Kak. 58, sorry Bang Azwar, 58 tahun 2023. Nah, yang menjadi tanda tanya besar nih pastinya bagi kawan pajak semua, yang paling penting juga ini adalah apakah aturan ini menambah
beban pajak baru untuk penerima penghasilannya, atau membuat PPh pasal 21 yang dipotong itu jadi lebih besar, Bang Azwar? Nah, sebenarnya ini yang mau kita jelaskan, Kak Febi, kepada kawan pajak semua, bahwa memang tidak ada tambahan beban pajak yang baru sehubungan dengan tarif efektif yang baru tersebut. Sebenarnya sama dengan perhitungan yang sebelumnya, cuman ininya tata cara perhitungannya lebih dimudahkan yang sekarang daripada yang sebelumnya. Jadi bukan berarti akan menjadi lebih besar gitu dari penghasilan itu, biaya pajaknya itu jadi lebih besar, bukan? Tidak. Oke. Justru malah menjadikan ini lebih simpel, karena ketika di masa pajak terakhir, di masa pajak Desember nanti, perhitungannya juga sama dengan perhitungan PPh 21 yang sebelumnya. Yang pakai pasal 17. Oh gitu. Oke. Nah, berarti penghitungan PPh pasal 21 yang menggunakan TER ini, Bang Azwar, digunakan untuk masa Januari sampai dengan November aja ya, Bang ya? Ya, jika si pegawainya tersebut bekerja dari Januari sampai dengan November. Genap 1 tahun. Ya, kalau pegawainya berhenti di tengah jalan, di masa pajak terakhir dia bekerja itu menggunakan tarif pasal 17. Pakai pasal 17 kayak yang sebelumnya ya, Bang ya, kayak peraturan menggunakan tata cara yang sebelum penghitungan yang sebelumnya. Nah, untuk pengaturan yang tadi Abang sebutkan berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023, ada peraturan turunannya nggak, Bang? Nah, untuk PP 58 tahun 2023 ini sebenarnya sudah ada aturan turunannya di PMK nomor 168 tahun 2023 dan cara pelaksanaannya juga sudah diatur di Per 02 tahun 2024. Sudah lengkap kalau aturan turunan dari peraturan pemerintah tersebut. Kalau pengaturan lebih lanjut dalam PMK 168 tahun 2023, Bang Azwar, bisa nggak saya dan kawan pajak minta penjelasannya lebih detail lagi? Nah, baik Kak Febi. Di PMK 168 tahun 2023 ini sebenarnya kan memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. Ini juga PMK ini diterbitkan untuk mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan TER dan pasal 17. Pemberi kerja sekarang ini kayak perusahaan sudah dapat menghitung pemotongan PPh 21 yang lebih mudah, karena kan dia menggunakan tarif efektif. Di situ ada beberapa, memang ininya banyak sih lapisannya di situ banyak, cuman kan sudah dipermudah dengan karena tata cara perhitungannya itu sudah ada di aplikasi. Oh, dia ada aplikasi. Nah, di pasal 13 PMK 168 itu juga secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif tersebut yang memudahkan perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Begitu kira-kiranya. Nah, Bang Azwar, bisa diberikan contoh nggak agar kawan pajak itu dapat melihat substansi dari peraturan ini? Ya, ngomong Kak Febi, kalau masalah substansi ini bisa kita simpulkan sedikit soal aturan baru ini ya. Intinya substansi yang diatur di sini harus diperjelas dulu sebelum kita memahami aturan yang lebih jauh. Nah, itu terdiri dari simplikasi. Ya, aturan ini kan memberikan kemudahan dalam tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung perhitungan PPh pasal 21 dari masa pajak Januari sampai dengan November. Nah, kedua, cara penghitungan PPh setahun tetap menggunakan PPh pasal 17 huruf A sesuai seperti ketentuan sebelumnya. Ini untuk khusus masa pajak Desember. Penerapan kebijakan tarif efektif ini tidak memberikan tambahan beban baru bagi masyarakat atau pegawai, karena perhitungan kewajiban PPh pasal 21-nya selama setahun itu secara total sama dengan tarif yang sebelumnya. Ketika di compare dengan yang lama, hasilnya itu bukan lebih memberatkan juga ya, bukan. Jadi sebenarnya sama aja. Sama saja. Cara penghitungannya mungkin kawan pajak yang dimaksud dari peraturan ini. Jadi dari Januari sampai November
kita pakai cara yang simpel, langsung kita kalikan tarif yang mana itu tidak menambah beban dari pajaknya. Nah, jadi nanti pas penghitungan Desember baru kita kurangin dengan beban-beban gitu ya Bang Azwar ya. Iya. Sama dengan menggunakan pasal 17 gitu kan. Itu maksudnya penghitungannya dengan pasal 17 gitu. Khusus buat Desember ya Bang Azwar. Ya, cuma sebenarnya kan jadinya begini. Kalau dilihat dari Januari sampai November bisa jadi pajak yang dipotong itu nilainya berbeda dengan menggunakan tarif yang sebelumnya, menggunakan aturan yang sebelumnya. Tapi ketika di total di masa pajak Desember itu nilainya akan sama saja. Ketika Januari sampai November kemudian dijumlahkan dengan yang Desember, ditambahkan dengan Desember, pajak yang terutangnya itu sama aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang mungkin sekarang saya dan kawan pajak di rumah mungkin Bang Azwar ya penasaran nih sebenarnya gimana pengaturannya, bisa dijelaskan nggak supaya kawan pajak tuh lebih memahami tentang aturan baru ini Bang Azwar? Baik KPB dan kawan pajak semua, dalam pasal 13 PMK 168 itu secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan pasal 17 untuk memudahkan perhitungan PP dan pemotongan PPh pasal 21. Ini kalau tarif-tarifnya itu lapisannya nanti kita baca aja di PMKIA karena dia sangat banyak. Ini di situ di pasal 13 itu untuk dijelaskan bahwa untuk pegawai tetap itu perhitungannya menggunakan tarif efektif bulanan atau TER dari Januari sampai dengan November. Di masa pajak terakhir atau Desember baru menggunakan pasal 17. Begitu kalau Dewan Pengawas sama, pegawai tidak tetap itu agak berbeda. Untuk pegawai tidak tetap ini kalau dia upahnya harian itu rata-rata sampai dengan 2.500.000 itu menggunakan tarif efektif harian. Kalau dia lebih dari 2.500.000 itu menggunakan pasal 17. Terus juga berlaku juga tarif efektif bulanan untuk jika yang terhadap pegawai tidak tetap ini penghasilannya dibayarkan bulanan. Selanjutnya itu yang untuk bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun itu menggunakan tarif pasal 17. Ini bukan pegawai. Ini contohnya tenaga ahli, kayak dokter, nah itu menggunakan tarif pasal 17. Terus untuk PNS itu menggunakan tarif efektif selain masa pajak terakhir pasal 17 di masa pajak terakhirnya. Ini dia menggunakan aplikasinya nanti berbeda. Jadi untuk tarifnya sendiri ini di lampiran PMK ini banyak, ada sekitar 14 halaman layarnya yang memuat besar tarifnya. Rata dimulai dari kisaran 0,25% sampai dengan 34% untuk yang tertinggi. Tapi wajib pajak, kawan-kawan pajak semua tidak perlu panik atau harus menghafal terkait tarif ini, karena ini kan nanti penggunaannya kan lewat aplikasi, lewat DJP online. Di situ udah secara otomatis dihitung. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot. Penghasilan saya berapa, cari layer berapa. Nah, tidak perlu. Sendiri nggak perlu ya Bang Azwar. Ketika kita mau lapor di DJP online, memasukkan kita mungkin ada pekerjaan kita ya. Hanya memasukkan nilai penghasilan brutto sama PTKP-nya. Ya nanti masuk otomatis akan menghitung sendiri. Menghitung sendiri sesuai dengan layer kita ya Bang Azwar. Iya. Kita ada di layer mana, pekerjaan kita apa. Gitu. Iya Kak Bibi. Nah untuk yang penghasilan yang dibayar harian juga ada perhitungan yang tersendiri. Oh lain. Nah lain, kalau nilai penghasilannya di bawah 450.000. Bu, harian ya? Ya, harian, yang bukan yang pegawai tidak tetap, yang kayak borongan lah. Borongan ya. Nah kalau penghasilannya hariannya di bawah 450 itu tarifnya 0%. Kalau dia 450.000 sampai 2.500.000 itu 0,5% kali penghasilan brutto. 0,5 dikali brutonya. Iya KPB. Nah
selanjutnya saya segarkan sedikit tentang penghasilan tidak kena pajak ya Kak Baby dan ya. Yang berhubungan kan ini masa-masa pelaporan SPT nih. Ya. Ini sesuai juga dengan di perincian di tarif efektif bulanan tadi. Jadi tarif efektif bulanan ini juga perhitungannya penggunaan layarnya itu berdasarkan PTKP. Jadi itu ada 3 kategori jadinya. Yang kategori A ini tidak kawin tanpa tanggungan, itu kan PTKP-nya 54 juta. Tidak kawin 1 tanggungan 58.500.000. Kawin tanpa tanggungan K0 58.500.000 ini masuk kategori A. Yang kategori B-nya tidak kawin dengan 2 tanggungan, tidak kawin dengan 3 tanggungan, kawin dengan 1 tanggungan, kawin dengan 2 tanggungan. Ini masuk kategori B. Yang kategori C, kawin dengan 3 tanggungan. Ini yang paling tinggi nanti. Nah, kalau untuk tarif pasal 17 sesuai dengan undang-undang PPh yang terbaru kan udah berubah KPB. Kalau sebelumnya kan 0 sampai 50 juta itu 5%. Kalau yang sekarang kan sesuai dengan undang-undang PPh kan 0 sampai dengan 60 juta yang tarifnya 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya kan 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. 500 juta sampai dengan 5M itu tarifnya 30%. Nah, kalau masih ada yang penghasilannya di atas 5M, penghasilan kena pajaknya di atas 5M, itu tarifnya 35%. Nah, kalau secara singkatnya, di bulan Januari sampai November, PPh 21 karyawan yang dipotong itu menggunakan tarif TER. Kemudian di bulan Desember itu menggunakan tarif pasal 17. Jadi tergantung bulan tadi Bang Azhar ya. Dia menggunakan tarif TER atau pasal 17K. Nah, kalau penghitungannya nanti ini kan sudah dibantu dari DJP Online ya Bang Azhar ya. Berarti kawan pajak pemberi penghasilan ini harusnya familiar gitu nanti ya. Harus bersahabat dengan dan paham cara menggunakan aplikasi perpajakan di DJP Online ya. Karena semua perhitungan itu nanti pelaporan baik penghitungan pelaporan itu menjadi satu di DJP Online gitu ya Bang Azhar ya? Iya Kak Pebi. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, meskipun ininya tarifnya itu berlembar-lembar, bukan berarti kan perhitungannya makin susah ya Kak Pebi, karena kan sudah dibantu di DJP Online-nya. Jadi semakin sering kita nanti melaporkan, kita akan semakin terbiasa. Dan untuk pelaporannya sendiri pun di aplikasi DJP Online-nya itu kan kita hanya membutuhkan penghasilan bruto sama dia masuk kategori tarif TER yang lapis layar keberapa. Klasifikasinya pun kan nanti DJP Online yang sudah secara otomatis dari aplikasinya yang menentukan. Kita mungkin kayak sekarang pun kan laporan milih dulu kita berapa, TK0 gitu ya Bang Azhar. Iya, kalau nanti sesuai dengan aplikasi yang terbaru ini memang seperti itu sama juga, cuman kan tidak seribet yang sebelumnya. Kalau sekarang kalau menggunakan TER itu kan hanya berdasarkan 3 kategori saja. Nah, oke Bang Azhar. Nah, sekarang saya mau minta sama Bang Azhar bisa nggak kasih kita contoh kasus biar kawan pajak dan saya itu lebih paham lagi, oh begini, oh misalnya contoh yang ini begini gitu. Digambarkan jadi kita bisa nggak cuma ngawang-ngawang gitu loh Bang Azhar. Ada ceritanya, storytellingnya itu gimana sih Bang Azhar gitu, berupa contoh kasus. Baik Kak Baby, sebagai gambaran kita kasihkan contoh. Tuan A bekerja pada PT Jet. Tuan A ini berstatus menikah, belum memiliki anak. Dia premi JKK dan JKM per bulan dibayar oleh PT Jet untuk Tuan A ini masing-masing 0,5 dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Jet untuk Tuan A sebesar 200.000 per bulan.
Sedangkan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 seperti yang tertera di layar ya. Nah, di bulan Januari, contohnya sebagai contoh di bulan Januari dia memperoleh gaji 10 juta, tunjangan 20 juta, premi JKK dan JKM itu yang dibayarkan oleh perusahaan itu 80.000. Jadi penghasilan bruto dia itu 30 juta 80.000, itu langsung dikalikan dengan tarif efektif bulanan karena dia tadi statusnya kawin tidak memiliki anak, itu kan masuk kategori A. Nah, tarifnya itu 13%. PPh pasal 21-nya Rp3.910.400. Nah, contoh lain di bulan Mei dia kan dapat bonus gajinya 10 juta. Di bulan Mei dia dapat uang lembur. Gajinya 10 juta, tunjangan 20 juta, tambah uang lembur 5 juta, tambah premi JKK yang dibayarkan perusahaan 80.000. Itu kan penghasilan brutonya jadi 35.080.000. Ini tarifnya berubah jadi 14% karena adanya uang lembur tersebut. Sehingga PPh yang dipotong itu menjadi 4.911.200. Nah, di bulan Juli ada perbedaan lagi, dia dapat bonus nih di bulan Juli, sehingga menyebabkan tambahan penghasilan brutonya menjadi 50.080.000. Tarif efektif bulanannya pun berubah menjadi 18%, sehingga PPh pasal 21 yang dipotong itu sebesar 9.014.400. Nah, di masa pajak Desember itu dia menggunakan perhitungan pasal 17 di Desember ya. Jadi penghasilannya disetahunkan dulu dari Januari sampai dengan Desembernya, sehingga diperoleh nilainya 450.960.000 dikurangi biaya jabatan maksimal 6 juta, iuran pensiun yaitu yang 12 juta kali 100.000, terus zakat yang dibayarkan melalui perusahaan melalui PMK ini kan sudah mengakomodir pembayaran zakat yang dilakukan melalui perusahaan sebesar 2.400.000, sehingga penghasilan neto setahunnya 441.360.000. Sedangkan PTKP-nya karena dia kawin belum memiliki tanggungan, PTKP-nya menjadi 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajaknya itu 382.860.000. yang menggunakan pasal 17, yaitu karena pasal 17 dia penghasilannya 382.860.000, ini kan sudah kena tarif progresif yang ketiga. 5% kali 60 juta itu 3 juta, yang 15% kali 190 juta itu 28.500.000, baru 25% kali 132.860.000 sebagai sisanya itu jadi 33.215.000, sehingga penghasilan pajak sehingga PPh pasal 21 yang dipotong itu totalnya 64.715.000 dan sudah dipotong menggunakan tarif terbulanan selama Januari sampai November itu sebesar 50.120.000, sehingga yang dipotong di masa pajak Desember itu nilainya 14.595.000. Oke. Jadi dia dikurangkan karena itu yang Desember itu sudah disetahunkan ya Bang Anjo. Iya. Jadi kita harus kurangkan sama yang November berapa yang sudah dibayar. Ya.
selisihnya itu adalah Desember tok gitu lah ya Bang Azwar. Iya Kak Feby. Oke Bang Azwar. Nah, jelas ya rasanya kawan pajaknya cukup jelas dengan penjelasan Bang Azwar ini sudah mulai ada titik terang, titik pencerahan mungkin Bang Azwar ya. Nah, dengan menggunakan DJP online kita harus menghitung manual berarti ya Bang ya. Untuk contoh yang Abang berikan tadi akan terhitung kalau pakai DJP online. Iya Kak Feby. Berarti dia akan sangat terbantu sekali ya Bang Azwar ya, nggak perlu manual begitu ya? Tidak perlu Kak Feby, cukup kita hanya memasukkan nilai penghasilan brutonya dan masuk kategori tier yang mana, A atau B atau C. Layer yang mana dan klasifikasi yang mana? Kalau klasifikasinya itu nanti sudah secara otomatis lewat aplikasi. Nah, kawan pajak semua, pada kesempatan ini kita ingin memberitahu ke kawan pajak bahwasanya saat ini DJP sedang dalam tahap implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa yang kita dengar atau kita singkat dengan PSIAP. Ini merupakan proyek rancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai juga dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, dengan sistem baru kita ini, informasi tentang laporan penerimaan, kelebihan pembayaran pajak dan piutang pajak, profil wajib pajak, buku besar, hak, dan kewajiban wajib pajak atau laporan potensi penerimaan wajib pajak itu akan tersedia dalam satu aplikasi terintegrasi ya Bang Azwar ya. Dia akan mencakup semua hal di dalam satu aplikasi. Jadi lebih lagi gitu ya Bang Azwar ya. Mudah-mudahan sistem baru ini segera terrealisasi dan akan mempermudah para stakeholders dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ya Bang Azwar ya. Benar sekali Kak Feby. Karena seperti yang kita sebutkan di awal kan, penerapan aturan baru dan sistem baru ini kan diharapkan kan kedepannya akan membawa dampak positif atau perbaikan-perbaikan yang lebih baik kedepannya. Kalau dari pemerintah atau DJP sendiri harapannya dari penerapan aturan di PP 58 tahun 2023 ini apa sih Bang? Baik Kak Feby, kita ingatkan kembali kan seperti kembali tujuan aturan ini sebenarnya kan memberikan kemudahan bagi pemotong pajak atau pemberi kerja ini dalam melakukan perhitungan atau pemotongan PPh pasal 21 sehingga kan kemungkinan untuk salah hitung itu menjadi lebih sedikit saat melaksanakan kewajibannya. Kemudian memudahkan penerima atau penghasilan atau pegawai yang sebagai pihak dipotong ini untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance. Yang terakhir itu memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Sehingga sasarannya kita bisa jabarkan, yaitu kan terciptanya peraturan di bidang perpajakan yang mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak pemberi kerja sehingga diharapkan dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, terciptanya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi semua pihak stakeholder, khususnya bagi pemberi kerja sebagai pemotong maupun pihak penerima penghasilan sebagai pihak yang dipotong. Nah, yang terakhir, sejalan dengan adanya ease of doing business dan legal certainty, diharapkan terjadi penguatan basis sektor perpajakan dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini yang diharapkan tujuan dari adanya aturan terbaru ini, Kak Feby. Keren banget ya Bang Azwar ya. Kalau gitu tuh akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, akuntabel, dan yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari kawan pajak atau dari wajib pajak sekalian. Baik Bang Azwar,
saya tuh selalu jelas gitu. Mudah-mudahan kawan pajak di rumah juga mendapatkan pencerahan seperti yang saya dengarkan sekarang dari Bang Azwar secara langsung. Nah, semoga penjelasan dari Bang Azwar dapat menjawab pertanyaan kawan pajak atau wajib pajak di benak para kawan pajak semua, merasa oh sedikit mengerti atau ngerti banget dari penjelasan Bang Azwar. Kawan pajak semua saya rangkum sedikit nih, semoga nggak salah. Kalaupun salah nanti tolong dikoreksi Bang Azwar yang mana yang salah. Atas apa yang telah disampaikan Bang Azwar, bahwasanya implementasi TER ini sudah berlaku per 1 Januari 2024, di mana penghitungannya yang pelaporannya melalui DJP online dan penghitungan PPh 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata tidak ada tambahan beban pajak yang baru. Maksudnya tidak makin memberatkan gitu ya Bang Azwar ya. Jadi dia sama saja dengan yang sebelumnya, hanya saja dibuatkan cara yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang tidak memberatkan wajib pajak. Kemudian lagi Bang Azwar, sebelum nih kawan pajak, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, pesan yang ingin disampaikan kepada wajib pajak ada nggak Bang Azwar? Saya pengen tanya Bang Azwar, ada nggak pesan yang pengen disampaikan nih, unek-unek Bang Azwar yang pengen disampaikan ke kawan pajak yang ada di rumah? Nah, hanya sedikit Kak Pebi, mengingatkan kembali kepada pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, untuk jangan lupa memberikan bukti potong 1721 A1-nya kepada karyawan, sehingga karyawannya bisa melaporkan SPT tahunannya mumpung masih belum 31 Maret nih, karena kan masa pelaporan untuk SPT tahunan orang pribadi kan udah semakin dekat batas waktunya. Makanya saya hanya mengingatkan untuk pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, untuk segera memberikan bukti potongnya agar karyawannya dapat segera melaporkan SPT tahunannya. Dan untuk perusahaan sendiri, wajib pajak badannya ya, untuk perusahaan sendiri ya kami harapkan agar segera menyelesaikan urusan terkait laporan keuangannya, sehingga untuk pelaporan SPT tahunannya juga dapat segera dilakukan. Mengingat batas waktu pelaporan untuk SPT tahunan badan juga kan di akhir bulan April. 30 April kawan pajak. Udah semakin dekat juga Kak Pebi. Kalau orang pribadi 31 Maret ya Bang Azwar ya, wajib pajak badannya 30 April. Kalau bisa kita berdoa semoga kawan pajak semua nggak ada yang terlambat memenuhi kewajibannya Bang Azwar ya dalam pelaporan SPT tahunannya. Baik, sudah cukup jelas sekali ya Bang Azwar ya penjelasannya. Terima kasih kepada Bang Azwar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan pajak semua, bagi kita semua. Dan kepada kawan pajak semua, kami ucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakannya bagi yang sudah melaporkan SPT tahunannya. Dan kami sampaikan kembali bahwa segala pelayanan yang diberikan oleh KPP Madya Pekanbaru itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Di akhir episode kali ini, kami mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata kita, saya Febi Adika Lubis dan Bang Azwar, yang menyinggung perasaan kawan pajak semua, itu tidak secara disengaja, tidak diniatkan untuk disengaja ya Bang Azwar ya. Nah, saya Febi Adika Lubis dan Bang Azwar Hidayat Nasution mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua di episode ini. Saya mengingatkan nonton sampai habis, sampai selesai kawan pajak, biar inti dari materinya dapat, pencerahan dari Bang Azwarnya dapat gitu. Jangan selesai di tengah. Kalau bisa sampai habis. Terima kasih buat kawan pajak semua. Mohon maaf, selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak buat Indonesia maju.